Hadirin dimohon untuk berdiri. Sekali lagi, hadirin dimohon untuk berdiri. Terima kasih. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Skor 38. Betul. Dan menurut saya itu menjadi kesempatan terbaik untuk Sadakata. Ya, dan ini adalah pemain yang diturunkan oleh Fandi Primadana. Kita lihat bagaimana Sadakata United. Ya, Ridwan, ada Farhan, ada Rivaldi juga di sana. Dan tentunya kalau kita lihat ini seperti Bung Maruf katakan, di pertarungan di papan bawah ini juga sangat menarik ya. Tapi kita tahan dulu. Ini adalah Giga yang dilatih oleh Arif Kurniawan, ada Wildan, Sidik, ada Obay, ada Andriana dan juga ada Fajar Iswanda. Bukan musim yang mudah tentu saja untuk kedua tim ya, karena memang bagaimana posisi mereka bayangkan dari 13 pertandingan mereka jalani baru mendapatkan 1 kali kemenangan. Betul. Tapi spesifik untuk dua tim ini adalah dua tim yang disebut mereka adalah spesialis untuk lolos dari relegasi atau kemudian lolos dari zona degradasi. Ya, meskipun poinnya kita lihat jauh ya, sekali, dengan betul. peringkat atas apalagi. Ya, ini yang menurut saya menjadi salah satu alasan kenapa pertandingan di pagi hari ini akan menjadi sangat menarik. Karena memang menjadi kesempatan terbaik untuk bisa setidaknya mendekati jarak dengan peringkat ketiga yang ditempati oleh Kinantan. Yang sekarang mereka di peringkat 10 atau zona aman untuk degradasi. Betul. Dengan 6 poin. Jadi kalau misalnya Sadakata bisa mendapatkan kemenangan, maka poin mereka bisa menjadi 8 dan kemudian membuat mereka bisa naik ke peringkat atas, sementara ke peringkat 10, sementara satu sisi kalau misalnya Giga naik mereka juga mendapatkan 6 poin sehingga bisa menggeser posisi dari Sadakata. Jadi inilah menariknya menjadi salah satu kesempatan karena levelingnya sama. Jadi potensi untuk mendapatkan poin itu juga menjadi sama besar. Jadi ini yang menurut saya cukup menarik. Ya, ini dia sang kapten Bagas dan tentunya juga kalau kita lihat Andrian Sah Agustin ya, pemain yang kita sudah lihat dari satu dekade terakhir ya, begitu luar biasa. Dan tentunya tadi Bung Maruf betul katakan bahwa Kinantan berada di peringkat ke-10 dengan 6 poin ya. Sementara Sadakata 5, Giga 3. Di atasnya ada Halus dengan 13 poin. Tentunya ini agak jauh ya untuk dikejar karena semua pertandingan hampir berjalan dengan sama dengan 13 pertandingan. Ada beberapa tim yang 15 pertandingan. Ini artinya juga kita bisa mengira-ngira ya dengan poin ketat seperti ini, contohnya di papan atas kita lihat bagaimana Black Steel memang mengejar. Dia masih tertinggal 1 poin tapi sudah 2 pertandingan lebih dibandingkan dengan BTS. Ya? Ini sempat saya katakan tadi bahwa ini menjadi sebuah kesempatan besar untuk BTS ya untuk bisa mendapatkan gelar juara berturut-turut karena mereka juara di tahun 2021, di musim 2021-2022, kemudian di musim 2022-2023 dan sekarang ini mereka punya potensi untuk bisa mendapatkan gelar juara. Ini hampir sama ketika Famos mereka mendapatkan gelar juara di tahun 2017, 2018 dan 2019 sekaligus bisa menggoyahkan atau kemudian membuat Black Steel harus bekerja ekstra keras lagi untuk musim depan. Betul, dan para pemain berdoa kita lihat di sini dan yang pasti kita akan segera menyaksikan pertandingannya pemirsa dan sekaligus info ketika kemarin pekan 13 ada Best Five ya yang diusung tentunya. Ada Diego Rodrigo, ada juga Subhan Faidasa, Dadang Prasetyo, Yogi Saputra dan juga Fufung Andi Laksono ya. Ini pemain-pemain yang mendapatkan kredit tentunya untuk bisa bermain baik di setiap pekannya. Ya. Dan memang bukan musim yang mudah ya, kalau kita lihat bagaimana perjalanan Giga mereka sudah kebobolan untuk kemudian agregat golnya mereka minus 51, sementara Sadakata minus 27 dan memang dilihat perjalanannya bisa dikatakan agak rumit seperti misalnya di pekan pertama putaran kedua
agak sulit sekali untuk Sadakata ketika mereka menghadapi Favage. Mereka kalah dengan skor telak 2-4. Kemudian Sadakata ketika menghadapi Pendekar United mereka kalah dengan skor 2-7. Dan Giga juga sebenarnya kalau dilihat secara keseluruhan penampilan mereka juga agak mengkhawatirkan karena mereka pernah kalah 1-8 menghadapi Kancil, mereka pernah kalah menghadapi Sadakata bahkan dengan skor 3-8. Ya, bahkan di 3 tim yang terbawah ini kalahnya telak-telak ya. Kalau kita lihat juga Kinantan juga kalah 1-7 saat itu. Dan tentunya kalau kita tahu bahwa ada Favage tadi yang dikatakan Maruh 4-2 ya menang atas Sadakata. Betul. Dan kita akan lihat tentunya siapa yang akan bisa meraih poin penuh di hari ini. Langsung dari UGM kita lihat di sini bagaimana di suasana masih pagi menjelang siang sebetulnya. Jadi belum terlalu banyak penonton yang hadir. Permainan ya dimulai. Giga memakai jersey warna biru-biru, sementara Sadakata memakai jersey berwarna putih-putih. Ya, terjatuh, kali ini bola keluar. Bola untuk Sadakata. Ya, perkembangan futsal di tanah air tentunya pastinya kita harapkan akan terus berkembang ya, karena Indonesia secara tim nasional juga sudah dalam posisi yang baik ya. Betul. Dan memang ketika bicara soal ini dia bahaya. Kesempatan kedua gagal justru. Kita lihat Fajar. Ya, kita lihat bagaimana sebuah kesempatan yang sangat baik yang dimiliki oleh Fajar di awal-awal pertandingan babak pertama, kemudian penyelamatan yang cukup menjanjikan yang diperlihatkan oleh penjaga gawang tadi. Sebuah pressure pertama. Ya, kembali lagi tekanan tadi sudah menghasilkan sebuah kesempatan ya bagi Giga. Kali ini tentunya Sadakata. Kesalahan dalam memberikan umpan tadi. Ridwan. Dan kali ini kick-in untuk Giga. Ya, masih bisa diredam. Kita lihat di sini. Masih cukup tenang ya permainan yang diusung oleh kedua tim ini. Ya, menurut saya yang cukup tenang adalah Sadakata ya, justru ketika mereka tidak mau terlalu agresif di awal. Sebuah usaha tembakan tadi kita saksikan. Tarik lagi ke belakang. Ya memang kalau kita lihat juga bagi Sadakata terus berupaya keras ya untuk meningkatkan performa timnya ya, Bung Aruf ya. Betul. Menambahkan beberapa pemain juga dan yang pasti mereka akan terus berjuang. Salah satu yang cukup agresif ya di bursa transfer putaran kedua ketika Sadakata mendatangkan 7 pemain baru ya di awal putaran kedua. Artinya bahwa memang mereka punya ambisi besar untuk bisa lolos dari zona degradasi. Dan ada beberapa nama yang kemudian memang sudah mewarnai di dalam starting five. Misalnya ada Rizal Mustafa, kemudian ada juga Rondi Miswani yang juga memang menjadi bagian dari tim di putaran kedua. Iya, karena kita tahu sendiri bahwa kemarin hanya bisa ya 1 kali menang dan 8 kali mengalami kekalahan. Ini juga tentu pukulan sangat besar ya. Mudah-mudahan dengan 7 pemain yang kemarin datang di bulan Mei ya Bung Aruf ya. Ini bisa membawa tim ini naiki peringkat dan kali ini berbahaya. Masih bisa diredam tentunya tadi. Obay. Baik Obay ke sisi sebelah kanan. Ya, sayang sekali tadi sebuah upaya serangan ya oleh Sadakata gagal. Ini Fajar yang tadi mempunyai kesempatan, Fajar Rizwanda. Cukup menarik, memang ini menjadi sebuah tantangan untuk pelatih Arif ya, yang biasanya memang dia pelatih yang sebenarnya awal-awal bagaimana reputasi dia cukup bagus ya, bersama dengan tim di liga profesional. Memang pelan-pelan bagaimana dia harus berjuang bersama dengan tim-tim untuk sekedar bisa lolos dari zona degradasi dengan materi pemain yang bisa dikatakan mungkin bukan pemain yang bermaterikan pemain-pemain bintang atau pemain level timnas futsal, tapi bagaimana kemudian dia mencoba mensolidkan tim dalam situasi dan kondisi apapun. Ya, ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Presiden Sadakata ya, bahwa mereka harus meningkatkan performa di pertahanan mereka ya, Bung Aruf ya. Betul. Dan mereka juga menandatangani beberapa pemain yang berasal dari Unggul, dari Moncong Bulo juga. Betul. Seperti Randy dan juga ada Rio ya. Ya, ada di zaman juga, ada Giovanni Kareka, ada juga Agung Rufai, adalah pemain-pemain yang
didatangkan untuk lebih memperkuat pelatih Fendi Prima sehingga dia punya potensi untuk punya opsi-opsi ketika taktik dan strategi yang dijalankan di awal tidak berjalan dengan baik. Itulah keinginan dari klub yang memang ingin keluar dari zona degradasi dan hanya satu posisi yang mampu atau mungkin mereka kejar yaitu Kinantan ya, yang lainnya sudah cukup jauh ya. Ya, paling mungkin memang Kinantan yang paling terdekat ya, seperti yang dilakukan ketika di beberapa musim sebelumnya saat mereka bisa lolos dari zona degradasi setelah mereka menempati peringkat 10 di klasemen akhir musim, yang itu menjadi salah satu kesempatan terbaik mereka untuk kemudian bisa diulangi lagi di musim ini. Ya. Ya, kembali lagi serangan dilakukan oleh Sadakata sekarang. Kita lihat ada kesempatan tapi berhasil diblok tadi. Dan bola keluar masih milik para pemain dari Sadakata. Kita lihat pergerakan cepat dari Faris. Game sekarang dilakukan oleh Rama Aditya. Faris. Agung. Kembali lagi ke Rama. Kita minta untuk mendekat tadi. Baik sekali. Apakah ada kesempatan? Dia memutar kali ini melakukan tendangan. Oh, sayang sekali tadi Faisal. Masih cukup jauh tendangannya. Ya, pelan-pelan yang kita saksikan adalah kemudian ada agresi, ada tekanan yang dilakukan dari sektor flank kiri tadi, yang kemudian memang sempat menciptakan peluang tentu saja. Oh, kali ini gagal. Ya, kalau kita tahu juga Giga di awal ini waktu itu melakukan merger ya, betul. Dan ada rasa optimis di sana untuk bisa tampil baik, tapi sayang sekali memang tidak berjalan dengan baik hingga pertandingan ke-13. Tentunya juga pastinya akan ada evaluasi nantinya. Tim ini. Betul, mereka menjadi dengan Kasuari ya, dengan harapan lebih memperkuat squad mereka, dan memang mereka pun bisa dikatakan agak injury time untuk memastikan mereka tampil di Liga Futsal Profesional. Ini sebenarnya agak unik juga, hampir sama dengan apa yang terjadi dengan Sadakata ya. Sadakata juga sempat berada mereka di musim sebelumnya juga mereka terdegradasi. Tapi kemudian mendapatkan lisensi dari tim Bandung, tim Jawa Barat, sehingga mereka kemudian tampil di kompetisi tertinggi. Harapannya adalah jangan kemudian nyawa kedua yang mereka miliki di musim lalu disia-siakan. Jadi menurut saya memang karena itu wajar kalau akhirnya melakukan pembelian pemain dengan harapan bisa lolos. Anda lagi ngomong lolos, betul. Ada tendangan gawangnya keras sekali tadi dari Adrian Agustin ya. Ya, sebuah tembakan yang cukup baik sebenarnya first time tadi, tapi memang tidak dalam posisi ideal untuk bisa mengarahkan bola tepat ke arah gawang tadi. Tekniknya masih ada ya kalau kita lihat. Ya, kembali lagi pertarungan seru ya di tengah tentunya. Coba untuk melakukan one on one dan diberikan keluar tadi oleh Rizal. Ini dia kesempatan sekali lagi untuk Faisal. Sayang sekali. Sebuah kesempatan berhasil di clearance, tampaknya ada Iqbal di sana. Keluar kali ini, mulai kencang sekarang permainan. Betul, mulai ada tekanan yang sangat serius yang dilakukan oleh Sadakata ya. Berbeda dengan tadi di menit-menit awal atau di 2 menit pertama ketika justru Giga yang mengambil inisiatif dengan satu peluang yang dimiliki. Tapi sekarang Sadakata yang melakukan possession dengan baik, kemudian juga memiliki variasi serangan yang cukup bagus, terutama dari sisi flank dan beberapa kali melakukan percobaan tembakan. Iya. Sudah 6 menit kurang ya berlangsung pertandingan. Ya, ini dia Adom yang juga pernah di Black Steel dulu ya. Betul. Kalau kita lihat salah satu pemain yang memang pemain pengalaman ya. Betul. Di kubu dari Giga. Petrus kali ini gagal tadi. Ini dia Petrus Huku Henakin. Pemain yang diharapkan juga bisa membawa timnya untuk bisa bermain dengan lebih cepat di waktu tinggal 14 menit ini tentunya. Bikin sekarang Iqbal Miftahya. Balik ke Adom. Petrus. Balik lagi ke Adom. Sayang sekali tadi. Tidak kena kontrol bolanya. Ya, Iqbal agak kecewa karena tadi kontrol bolanya tidak mengenai dengan tepat. Padahal Adam sudah bersiap untuk tadi dia memberikan kode dia akan melakukan pergerakan ke depan ya. Sangat baik tadi.
bagaimana manuver yang dilakukan. Ya, mulai cepat permainan sekarang. Sayang sekali terlalu liar tadi. Oh, salah umpan. Kali ini bahaya tentunya bagi Sadakata. Oh, masih ada bisa di blok tentunya dengan Rivaldi tadi. Diambil oleh Rivaldi kembali. Back heel. Rivaldi, baik sekali. Ada yang dilakukan oleh Rivaldi, tapi sayang tadi. Dibaca kali ini kesempatan besar. Oh, gagal. Ini dia kesempatan yang dimiliki oleh Petrus. Iya, salah satu kesempatan yang cukup baik yang dimiliki oleh Petrus. Lagi-lagi tembakannya masih terlalu melebar. Ada 2-3 kesempatan tembakan yang dilakukan oleh tim dari Giga. Tapi tiga-tiganya masih melebar di sisi kanan penjaga gawang dari Muhammad Ridwan. Iya, kembali lagi. Oh, pelanggaran tadi. Wah, kita lihat di sini. Wasit Lingudi Prastio mulai harus bekerja keras sekarang karena permainan semakin cepat, tentunya akan ada semakin pelanggaran-pelanggaran seperti ini yang dilakukan. Betul, menghentikan momentum, kemudian tidak membiarkan lawan berkembang. Itu menjadi salah satu cara yang bisa dilakukan supaya tekanan yang terjadi bisa lebih sedikit ditekan. Ya, Rivaldi, simpel saja. Masih Rivaldi. Oh, coba diintercept tadi. Jatuh, kali ini kesempatan. Kita lihat bagi Iqbal. Ada 2 Iqbal tentunya di kubu Giga. Ada Iqbal Nurjaman, ada Iqbal Maulana ya. Dan itu bagus tadi ya bagaimana Ridwan tadi ya melakukan sliding block dan berhasil melakukan intercept juga. Dan ini adalah pemain muda Andre. Ini coba dimasukkan tadi. Tampaknya Azari Parapat ya akan masuk juga di pinggir lapangan, sudah bersiap-siap. Adom masih menjaga shape-nya ya Adom ya. Betul. Oh, luar biasa tadi sebuah passing dari Adom. Iqbal Maulana gagal untuk bisa konversinya menjadi gol. Rivaldi. Oh, kita lihat. Oh, sayang sekali. Pergantian pemain kembali dilakukan. Wildan masih agak sibuk sekarang ya sebagai penjaga gawang. Betul. Lebih banyak serangan ya, Betul. Lebih banyak bekerja ya dibandingkan di awal-awal tadi. Kalau memang pressing yang dilakukan oleh Sadakata cukup efektif ya untuk bisa masuk ke area pertahanan dari Giga. Ya, pergantian pemain kita lihat tadi Azari Parapat masuk. Dan tentunya Bagas Teguh, kapten. Langsung ke depan kali ini. Ditarik tadi. Si covering dengan sangat baik. Langsung ke depan oleh gawang tadi. Nah, ini adalah Iqbal. Bikin kembali. Haris. Randi. Masih Randi. Ya, kembali lagi kepada Faris Riyadi. Oh, mulai rapat kita pertahanan dari Giga. Mereka tidak mau mudah sekali ditembus sekarang. Sudah lebih siap ya, harus kita lihat di sini. Ya, pendekatannya agak lebih berbeda ya. Mereka melakukan zonal marking ya, lebih ketat sekarang. Mereka menjaga di area wilayah pertahanan mereka sendiri. Masih berhati-hati. Oh, masih bisa dipegang tadi oleh Wildan. Iya. Menunggu ya. Wildan menutup momentum yang dimiliki oleh Sadakata atau momentum yang coba dibangun oleh Sadakata dengan penguasaan bola yang dimiliki. Sebuah tembakan yang masih bisa diantisipasi dengan baik oleh Muhammad Wildan tadi. Ini sayang sekali clearance-nya tadi ketika berupaya untuk menyerang. Ada terjadi salah dalam menerima passing sehingga bolanya keluar. Jadi dilakukan oleh Bagus Himawan. Harus dikurangi kesalahan-kesalahan seperti ini. Error yang terjadi tadi. Randi, masih Randi, ke depan. Oh, sayang sekali tadi. Agung Rufai terlalu deras untuk bisa menerima bola. Ya, tapi lihat bagaimana aksi dari seorang Randi yang baru didatangkan dan kemudian bagaimana dengan sangat baik tadi memberikan umpan yang brilian ke sisi flank kanan atau kemudian kiri serang dari Sadakata.
Masih 0-0. Kali ini kita lihat tadi ya gawang Farhan Lubis belum mendapatkan ujian yang sesungguhnya. Kita lihat di sini. Baru satu kali tadi Bung ya, di awal-awal ya, ketika dia berhasil melakukan blocking atau menutup ruang tembak dari peluang yang dimiliki oleh Giga. Mencari posisi semua. Masih ketat kita lihat. Bola tidak bisa datang ke pemain-pemain Giga. Di sana tentunya kita lihat tadi ada Bagus Himawan yang sudah menunggu. 2 lawan 4 nih ya. Oh, luar biasa tadi. Mencari peluang Bagus Himawan. Tapi gagal. Ya memang dari sisi permainan kalau dibandingkan dengan tim-tim seperti BTS ya, Black Steel ini masih sangat jauh ya. Betul. Memang harus kita akui secara kualitas ya, kualitas permainan, kemudian kualitas pemain, kualitas individu juga memang bisa dikatakan bahwa Sadakata atau kemudian Giga masih berada levelnya dibandingkan dengan tim yang berada di 3 besar atau bahkan di 4 besar klasmen sementara sekarang ini. Iya. Dan itu terlihat betul dari hasil pertandingan yang dijalani ketika misalnya kekalahan telak yang dialami oleh tim seperti Sadakata, tim seperti Giga itu menjadi bukti bagaimana memang kualitas itu sangat jauh. Ya. Oh, baik sekali skill individu tadi yang dilakukan oleh Randy. Masih Randy. Ternyata add-on Randy-nya sangat berpengaruh besar ya. Dan dorongan dilakukan tadi oleh Andre. Ini pemain yang tentunya masih harus banyak belajar ya, Andre. Untuk bisa terus bergabung dan merasakan atmosfer di Liga Futsal Profesional. Dorongan tadi dilakukan Andre terhadap Agung Rufei. Dan ini sisi yang cukup berbahaya tentunya bagi Giga. Di sini kita lihat ada Azhari. Dan bersiap-siap untuk eksekusi. Ini dia, Azhari Parapat. Wildan sangat waspada. Di sisi atas tentunya kita melihat ada Rama Aditya. Ini dia semua. Oh, sayang sekali melebar tadi Randy. Skemanya bagus ya, skemanya tidak diduga karena Randy sebenarnya dalam posisi kosong dan itu meletakkan bola atau mengarahkan bola ke posisi kaki terbaik dari Randy. Tapi tembakan Randy yang justru tidak tepat mengenai sasaran karena momentum yang tidak pas tadi. Betul. Kembali lagi kita lihat bagaimana Giga sekarang berusaha untuk memberikan respon. Sayang sekali bisa direbut kali ini. Ada Faris, masih Faris. Oh, baik sekali. Dan masih bisa diredam oleh Wildan. Lagi-lagi jatuh. Ini kesempatan. Oh, sayang sekali. Kita lihat tadi bagaimana kesempatan. Untung saja Wildan begitu waspada. Iya, refleks yang bagus dari Wildan. Tapi memang tadi juga situasi yang dialami oleh Randy. Dia menerima bola dalam kondisi yang tidak ideal. Dia terjatuh terlebih dahulu sehingga Wildan dalam posisi yang jauh lebih bagus untuk bisa mendapatkan bola. Iya. Oh, ya pelanggaran tadi di ujung garis tentunya. Ya memang kalau kita bahas Baruh bahkan sekarang tim seperti Cosmos saja berada di urutan ke-6. Betul. Dan dengan 23 angka ya, berbeda jauh dengan Bintang Timur yang sudah ada di posisi teratas dengan 31 angka dengan jumlah pertandingan tentunya yang sama ya. Iya, dan ini sebenarnya bisa menjadi salah satu indikasi bagaimana memang konsistensi yang diperlihatkan oleh Bintang Timur Surabaya dalam menjalani setiap musim. Mereka bisa dikatakan bahwa ini adalah bayangan dari timnas futsal Indonesia. Iya. Jadi dia yang dibutuhkan oleh tim-tim besar ya. Dan kali ini kesempatan dan sayang sekali tadi berhasil diblok sebuah kesempatan yang coba diambil oleh Bagus. Selalu ada momentum di awal, kontrolnya tidak terlalu bagus awalnya, tapi kemudian memang passingnya bagus, tapi eksekusi akhirnya yang tidak terlalu bagus. Namanya juga bagus ya tadi. Tapi saya memang belum sebagus yang diharapkan ya dari sisi resultnya. Ridwan. Dandi. Ya kita lihat Dandi. Sulit untuk masuk ya karena dorong-dorongan tadi. Kesempatan kali ini. Oh, terkena kaki dari Wildan. Beruntung tadi Wildan masih bisa punya refleks yang bagus. Dibuang saja. Karena sudah cukup jauh tadi. Sulit untuk bisa memberikan umpan ke depan. Ada Fajar di sana. Sisi flank dari Giga ya yang kemudian terus dieksploitasi oleh flank kiri Sadakata. Bagaimana berkali-kali peluang itu dibangun, kemudian peluang itu diciptakan berasal dari sisi flank kiri Sadaka United. Banyak menekan, banyak menyerang, dan kemudian build up serangan juga berasal dari flank kiri, bukan kemudian dari flank kanan. Ridwan.
untuk melakukan permainan dengan 3 orang tadi gagal dilakukan. Nah, ini dia cara ngepres para pemain dari Sadakata ini juga sangat apik ya, sehingga Giga tidak memberikan kesempatan sama sekali untuk berkembang. Faisal tadi punya kesempatan dari flank tapi berhasil didorong terus sehingga bola akhirnya keluar dan melakukan kesalahan. Iya. Iqbal. Oh. Bukan sebuah pelanggaran kali ini. Untung saja hampir lepas tadi, langsung dorong ke depan. Apakah kesempatan ini dimanfaatkan? Oh, jauh sekali. Time out Juga harus time untuk out. Sadakata FC. Sadakata harus regrouping kembali karena kita lihat tadi bisa dibilang bermain agresif, Betul. bermain dengan pressing yang bagus ketika akan diserang, tapi dari sisi serangan masih acak-acakan ya. Betul, masih belum rapi, belum terstruktur dan kemudian beberapa peluang yang dimiliki juga tidak bisa dikonversi ya. Termasuk saya mencatat ada 2 peluang bagus, salah satu tadi yang dimiliki oleh Randy Manuel Mistuni ketika dia mendapatkan kesempatan melakukan tembakan, dia mendapatkan kesempatan berhadapan dengan penjaga gawang tapi tidak bisa dimaksimalkan. Sementara Giga ada penurunan penampilan pasca di menit-menit awal bagaimana mereka bermain dengan cukup agresif menciptakan 1 peluang tapi setelah itu ada kecenderungan mereka beberapa kali mencoba mengubah pendekatan permainan. Satu sisi paket pertama misalnya mereka bermain lebih agresif tapi kemudian ketika menurunkan paket kedua mereka bermain lebih bagaimana menjaga zona mereka, melakukan isolasi terhadap peluang yang kemungkinan diciptakan oleh Sadakata. Iya. Dan pastinya ini akan menjadi sebuah kesempatan bagi Sadakata untuk bisa mendapatkan momentumnya karena kita tahu bahwa tadi permainan cukup cepat dilakukan oleh Sadakata tapi belum terlalu rapi dan sekarang diharapkan dengan regrouping sebagai ini bagi Coach Fandi Prima ini akan menjadi kan tim ini juga semakin rapi. Dan sementara untuk Giga tentunya mereka berharap kemampuan mereka untuk melakukan defense juga akan semakin baik ya. Betul. Karena terlalu banyak juga mereka dijebol di tahun ini ya. Ya, menjadi tim yang paling banyak dijebol. Kalau kita bayangkan mereka sudah minus 51 gol. Iya. Dan ini artinya bahwa memang mereka selalu menjadi bulan-bulanan untuk tim-tim yang bahkan pada level mereka. Karena di pertemuan pertama ketika menghadapi Sadakata, Iya. Giga juga kalah dengan skor sangat telak, Bung. Di mana mereka kebobolan 8 gol dan Betul. bisa memasukkan 3 gol. Padahal secara keseluruhan sebenarnya dari sisi pertemuan, bisa dikatakan Giga punya rekor yang cukup bagus. Sebelum pertemuan pertama ketika di tahun ini, ketika mereka dikalahkan 3-8, mereka pernah menang 3-2, kemudian mereka juga bahkan pernah menang 3-0 dan mereka juga sempat mengalahkan Sadakata dengan skor telak 4-3. Artinya bahwa secara head to head mereka punya rekor yang cukup bagus. Tapi musim ini mereka kebobolan 8 gol yang membuat bagaimana Sadakata terlihat lebih percaya diri di pertandingan awal. Oh, hampir gol tadi. Dan sama terasa ya, Giga ini kita tahu bahwa berdiri tahun 2012, Muaruf. Betul. Jadi sudah 1 dekade lebih ya. Ya. Dan tidak terasa kita pun juga ingat ya ketika membawakan saat itu. Jadi sudah sangat lama sekali. Dan yang pasti di awal-awal kemunculannya sempat juga memberikan harapan ya bahwa tim ini juga mempunyai hasil yang baik ya. Betul, harapannya memang tim-tim seperti Giga atau kemudian tim seperti Kinantan atau kemudian tim seperti yang diperlatih oleh Sadakata, mereka memang bisa memanaskan persaingan dan menjadi pengganggu untuk tim-tim yang cukup mapan ya. Dan memang ini tidak mudah karena tentu harus dibutuhkan dukungan dari kondisi internal mereka, kemudian bagaimana dari sisi manajerial untuk bisa membangun tim yang baik. Betul. Serangan kali ini Sadakata berhasil diredam kembali, Wildan menjadi penyelamat. Ya, sekarang juga menarik untuk bisa melakukan serangan kali ini. Oh, kita lihat bagaimana tadi kesempatan oleh Adom sebetulnya. Ya, tidak diberikan ruang ya Adom Ya. ya, bahkan untuk sekedar mengontrol bola sehingga langsung dilakukan sliding yang cukup keras. Betul. Tapi bahaya kalau dibiarkan Adom. Sangat bahaya dan kita lihat ini adalah momentum counter tadi. Lagi-lagi sebuah penyelamatan yang baik yang diperlihatkan oleh Muhammad Wildan. Ya. Ya, memang saat itu Giga 2012 berdiri meningkatkan kompetisi di antar wilayah dan tentunya juga mencoba untuk masuk di 2016 ya untuk ke jalur atau resmi terdaftar ya untuk bisa mengikuti turnamen ini dan yang pasti kita tahu sempat gagal juga saat itu dan berhasil akhirnya masuk hingga sekarang. Ya, dan memang salah satu harapan ketika kompetisi dibikin atau kemudian dibuat dengan model satu musim penuh ya Bung ya. Ya. Itu diharapkan membuat kualitas dari liga juga lebih meningkat. Kemudian bagaimana juga klub bisa lebih. Oh, kita lihat. Baik sekali tangkapannya tadi oleh Farhan.
ini harus hati-hati karena ketika memang terlalu asik menyerang apa yang dilakukan oleh Sadakata dan ternyata Giga punya kesempatan sebuah tembakan tadi yang beruntungnya masih ada sebuah penyelamatan gemilang yang dilakukan oleh Farhan. Kali ini kita lihat kembali lagi bagaimana Sadakata. Oh, ditarik tadi Bu Maruf. Ditarik ya hingga terjatuh. Kita lihat tadi Rama Aditya. Jelas sebuah foul ya, sebuah pelanggaran ya karena tarikan memang. Nariknya pintar tapi ya. Iya. Harapannya tidak terlihat wasit. Dan ini yang menurut saya memang karena ada gerakan tangan di belakang dan itu tetap tepat berada di depan dari wasit. Kartu ya. Obay tadi langsung mendapatkan kartu kuning dan memang adalah kartu kuning pertama untuk Giga. Ya, kita lihat tadi. Ya, Adom meminta untuk berada di titik yang pas, yang benar. Karena kalau di futsal ini naik 130 cm juga penting ya. Penting karena memang jarak kan juga Ini kalau dari dekat dekat ya. serem sebenarnya lihat pemain futsal ini ya, tendangan-tendangan ya. Ya, terutama untuk penjaga gawang Iya, ya. keras sekali. Dan kita lihat di sini bagaimana Bagas siap, ada dua opsi di kiri kanan. Apakah akan melakukan langsung Bagas? Oh tidak ternyata. Oh simpel saja dan kita lihat bagaimana skema yang tentunya sangat baik ya dilakukan dan dieksekusi dengan luar biasa oleh Rizal Mustafa. Iya, Rizal Mustafa menunjukkan ketika dia mendapatkan kesempatan tembakan dengan kaki kanan dan kali ini tidak bisa diselamatkan oleh Muhammad Wildan yang setelah berkali-kali dia berhasil melakukan penyelamatan penting. Tapi kali ini tembakan yang sangat terarah, sangat tepat dari kemenangan Rizal membayar peluang itu, membayar kesempatan itu untuk membawa timnya unggul dengan skor 1-0. Sadakata United. Ya, kali ini kita lihat tadi dalam waktu 4 menit Sadakata berhasil mencetak gol dengan skema yang sangat baik ya. Dan tadi oleh Rizal Mustafa ada dieksekusi, tapi yang betul diberikan kredit kalau kita lihat Bagas tadi ya. Tempat berada di depan bola, tiba-tiba memberikan ke kawannya dan langsung mengarahkannya ke Rizal yang tidak terkawal. Terlalu mudah sebetulnya ya. Betul. Golnya tadi bagi Giga yang harus kebobolan dengan cara seperti tadi. Oh, ditangkap dengan satu tangan. Tapi sudah keluar ya, Iya. karena tidak sempurna tadi tangkapan yang dilakukan oleh Farhan. Ya, kita lihat di sini Andriana, dari kawan Andriana, ada Iqbal juga di sana. Oh, sayang sekali masih mengarah jauh. Sebuah tembakan first time yang sangat tepat ya Bung ya. Sangat baik tadi, arah bola juga sangat pas. Oh, ini dia. Oh, kesempatan Andriana. Sayang terkena tiang. Luar biasa tadi kesempatan yang dimiliki. Sudah tenang dalam melakukan eksekusi, tapi sayang bolanya tidak bersahabat dengan gawang. Iya, dan sudah sempat berpikir padahal untuk bisa melepaskan bola, meletakkan bola, menempatkan bola. Tapi sayang memang justru masih mengenai Mister Gawang. Peluang yang sangat baik yang dimiliki Adriana. Iya, sudah sangat tenang sebetulnya. Betul, ya. sangat tenang dan sempat berpikir terlebih dahulu untuk bisa kemana bola ditempatkan ya. Karena melihat bagaimana pergerakan dari Farhan terlebih dahulu. Baru kemudian ada yang melepaskan tembakan tidak keras tapi justru mengenai tiang gawang. Nah itu dia, tidak perlu keras tapi betul-betul bisa melewati penjaga gawang, itu yang paling penting. Dan sekarang Andriana apakah akan mendangnya dengan keras? Kita akan lihat saat lagi. Andriana tampaknya mendang langsung, oh tidak juga. Dan coba dia melakukan tendangan yang sedikit flashing tadi. Tapi masih melebar karena memang sudah tertutup oleh penjaga gawang juga. Ya, kali ini kita lihat kembali kejar. Tidak berhasil. Wildan keluar dari sarangnya. Ya, baik keputusan dari Wildan, dia memotong bola tadi, peluang yang dimiliki oleh Sadakata karena memang situasinya sudah kosong, terlalu jauh gapnya tadi dengan pemain terakhir dari Giga. Ya, diskusi dilakukan, kita lihat oleh Coach
terima butar-butar. Panji terima butar-butar. Masih unggul 1-0 kali ini. Jadi semakin banyak kebobolannya juga di musim ini. Ya, memang terlalu mudah juga tadi kebobolannya dan tidak ada kesempatan bagi Wildan ya untuk bisa menjaga gawangnya dengan sempurna tadi. Beberapa kali memang skema set piece yang dilakukan oleh Sadakata cukup variatif ya, tidak kemudian selalu sama, tapi bagaimana selalu ada dua gerakan, minimal ada dua gerakan tambahan, tidak langsung ditembak langsung, tapi kemudian diberikan kepada rekan yang lebih leluasa dan lebih terbuka. Ya. Oh, yang cukup jauh tadi. Gagal kali ini kembali lagi. Masih ada 3 menit 11 detik lagi. Ya, terburu-buru tadi yang melakukan kick in sehingga justru tidak menghasilkan keuntungan apa-apa untuk Giga, dan sekarang tekanan dilakukan oleh Sadakata. Ya, oleh karena itu jangan sampai turun permainan ya untuk Giga sendiri. Ya, kali ini kesempatan bagi Giga. Oh, sayang terlambat tadi. Ada pelanggaran kah di sana tadi? Ya, ini yang perlu kita tunggu ya. Ada 2 titik ya? Iya, tapi apa yang dilakukan tadi, bagaimana melakukan sliding block juga sangat baik pemain dari Sadakata United. Karena dia sudah tahu bahwa bola akan langsung ditembak dan ternyata ada sebuah pelanggaran ya. Apakah kick in? Ya, kita lihat. Tadi sebetulnya pelanggaran yang dekat, yang dia dirasa pelanggaran adalah dekat gawang tadi ya. Tapi ternyata tidak. Dianggap terjatuh biasa saja. Dan tentunya bagi Andri sekarang yang akan melakukan eksekusi. Andriana. Kita lihat sini juga sudah siap Farhan Lubis. Andriana. Kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh Andriana. Cukup baik, kita lihat ada diskusi terlebih dahulu. Kita lihat. Cek Ya, cek video dulu ya. Karena tadi di depan gawang sebetulnya ada sebuah pelanggaran yang kita lihat di sini. Challenge untuk Giga FC. Karena challenge diminta tadi oleh Giga. Karena itu akan sangat krusial ya. Karena tadi ada seperti sebuah pelanggaran dan akan dilihat di video replay tentunya. Ya, akan dipastikan dulu momen yang mana memang yang coba di replay, apakah memang yang di dekat area tadi, dan kita lihat di sini. Nah, ini dia, kita lihat tadi. Nah, itu ada dorongan, Muaruf. Betul. Dorongan tadi yang dirasa oleh Iqbal. Yang makanya tadi saya bilang ada 2 titik ya, karena bola berada di kaki Iqbal Nurjaman, tapi Iqbal Nur Cahya tadi didorong. Ya, nah itu dia. Meskipun bukan pada posisi bahwa itu advantage ya, karena bola juga memang masih jauh dan tadi juga dilakukan sliding block dengan bagus. Bukan pelanggaran. Ya, kita lihat Challenge unsuccess. challenge tidak berhasil, betul menurut Anda ya? Ya, karena memang tidak ada artinya bahwa posisi foul itu terjadi karena tidak ada bola yang di dekat dan kemudian memang blocking yang dilakukan sudah sangat baik sehingga memutus momentum itu. Jadi putus di sini terlebih dahulu dan sana tidak dalam situasi itu dianggap seperti body charge biasa ya? Betul. Dan tidak ada advantage memang yang dimiliki dari insiden itu. Ya, tadi bisa dikatakan mencoba saja ya. Kali aja challenge-nya berhasil. Dan sekarang tentunya Andriana. Masih bisa dihalau dengan baik tadi Rizal, dan kali ini keluar kembali. 2 menit 42 detik. Masih tersisa. Ya, di sini adalah waktu-waktu krusial karena kita tahu sendiri bahwa setelah bermain selama 18 menit tentunya stamina mulai menurun ya di babak pertama. Ya, ditambah lagi ada momentum tadi yang terjadi ketika ada tinjau video terlebih dahulu ya, dan itu saya pikir juga memutus momentum, memutus ritme juga untuk kedua tim, terutama untuk Giga pasca tadi ada kesempatan baik tapi saya memang tidak bisa dimaksimalkan dengan sempurna. Betul. Ya, kembali kita lihat di sini bagaimana Sadakata sekarang. Gagal. Dua menit 23. Dan Andriana masih
berada di lapangan. Sekarang kita lihat Bung Aruf. Ya, harus menjaga pace-nya ya Andriana ya, karena memang dia juga terbilang punya peran yang cukup penting tadi. Dia punya satu kesempatan, punya satu peluang tembakan yang memang kita lihat. Oh, gagal. Sebenarnya beberapa kali memang hampir sama skemanya ketika kick in di dekat gawang, maka di bola lebih dari ke belakang ya untuk kemudian umpan tarik ya. Betul. Tidak pernah sekali tembakan yang dilakukan oleh Sadakata ketika mendapatkan situasi-situasi bola mati. Ya. Oh, kali ini salah pengertian ternyata. Betul. Tidak berlari Rama kali ini. 2 30 lama ya. Karena bola sering keluar kali ini. Tidak se-efektif tadi ya di awal-awal ya. Ketika memang bola terlihat lebih efektif lajunya, tidak terlalu banyak keluar. Berbahaya sebenarnya. Ya, kali ini kita lihat. Oh, tidak kena. Berbahaya tentunya bagi pemain-pemain Giga. Randy. Untung saja tadi Wildan berani mengambil resiko ya. Ya, Randy sebenarnya dan kepala yang terkenal ya. Iya, dan menurut saya Randy sangat bagus ya. Ketika dia masuk pasti langsung memberikan impact ya. Iya. Meskipun belum bisa menciptakan gol, tapi bagaimana pergerakan dia, tembakan kaki kirinya cukup keras. Dan ya saya memang jadi ada sebuah benturan yang keras. Untung tidak terlalu keras ya Muarif. Karena ini terkena ini ya, lutut ya. Iya, lutut. Tulang tempurung kaki yang menurut saya keras sekali bagian ini. Dan sementara tadi penjaga gawang dari Giga tadi, Muhammad Wildan, itu di belakang kepala belakang. Agak rentan ya. Betul. Lebih rentan di tulang kepala belakang. Dan itu tidak dalam posisi untuk mengokang menendang tadi. Betul. Dan memang beruntungnya tadi juga agak menahan ya, tidak memaksakan untuk langsung memaksakan mengambil bola, tapi memang situasi benturan yang terjadi dan tidak bisa dihindarkan, tapi bahwa sudah ada aksi untuk tidak melanjutkan usaha mengambil bola itu menurut saya menjadi sangat baik sekali. Ya, kali ini ya kesempatan kembali lagi. Luar biasa. Gol yang dibuat tadi betul-betul sangat luar biasa dengan skema serangan cepat dan akhirnya membawa 2-0. Di mana Sadakata unggul atas Giga. Agung Rupei. Iya, serangan dari sisi kiri lagi-lagi flank, kemudian umpan datar dan bisa diselesaikan dengan sangat baik oleh Agung. Dan kita lihat bagaimana ada sebuah sikap yang seperti meminta maaf ya. Itu kemudian adalah bagian dari respect karena kita tahu bahwa tidak mudah memang untuk Giga dalam jalan musim ini. Iya. Dan mereka memberikan rasa simpatinya ya. Betul. Pada Giga yang memang berjuang sangat keras untuk tetap bisa menjalankan musim ini. Dan sekarang kita lihat bagaimana Adom mencoba untuk membawa tim ini minimal mendapatkan gol ya di babak pertama ini. Oh, ini dia sebuah kesempatan kali ini bagi Giga. Oh, baik sekali apa yang dilakukan tadi oleh Farhan. Memang kalau kita lihat atmosfernya berbeda ya. Di futsal ini lebih kepada kebersamaan secara keluarga dalam satu kompetisi ya. Iya, itu memang yang menjadi salah satu ciri dari futsal ya. Karena sebenarnya kan circle mereka tidak jauh banyak ya. Dan memang dekat dan kemudian pindah-pindah pemain juga lebih mudah juga. Dan mereka juga per musim kadang mereka juga pindah. Jadi menurut saya itu memang menjadi salah satu alasan kenapa ada kedekatan di antara para futsal ini ya. Dan mereka kan berkelompok dalam satu tempat. Ketika misalnya putaran mereka di pekan pertama mereka dalam satu wilayah, pekan keempat mereka akan pindah, tapi mereka grouping selalu bersama-sama. Dan itu yang membuat tentu mereka kenal satu sama lain. Berbeda dengan sepak bola, mereka kan hanya 2 tim yang kemudian pindah ya, bersama-sama dalam satu kesempatan. Nah, ini juga bisa dalam 1 atau 2 tim juga merger yang tinggal. Karena ketika ada peristiwa apapun itu mereka akan sangat respect dan tentunya berada dalam satu keluarga, itulah futsal. Dan nafasnya ini yang penting, Bung Arif. Sama-sama ingin membangun futsal Indonesia menjadi lebih baik ya. Betul, karena memang tugas itu harapannya adalah kemudian dilakukan oleh para pecinta untuk futsal ya, futsal Indonesia, terutama mereka sekarang yang berada di top level kompetisi futsal, karena mereka menjadi sebuah cerminan dari wajah futsal Indonesia ya. Jadi ketika mereka kemudian bisa memperlihatkan bagaimana sebuah penampilan yang bagus, penampilan yang sangat kompetitif, penampilan yang sportif, maka itu akan menjadi sebuah guidance untuk bagaimana mereka yang sekarang berada di level di bawahnya itu juga bermain lebih. Oh, baik ini dia. Sayang bisa dicuri tadi oleh Randy. Lagi-lagi Randy. Betul. Menyulitkan para pemain dari Giga. Terpaksa harus dilanggar.
Oh tidak, bola keluar terlebih dahulu tampaknya. Ya, tapi sangat baik apa yang dilakukan Randy lagi-lagi ya dengan kaki kirinya, dengan kecepatan yang dimiliki. Ini pemain yang menurut saya menjadi salah satu bintang dari Sadakata yang di setiap dia masuk, meskipun tidak masuk dalam starting five. Kesempatan kali ini apakah jadi 3-0 dan masuk. Kita lihat bagaimana Raymond Bintang akhirnya bisa mencetak gol. Ya, ini sebuah momentum yang sangat bagus bagi Raymond. Dan dia pun juga sangat mengapresiasi gol ini. Betul, karena bagaimana sebuah aksi yang sangat baik, pressing, counter yang kemudian Raymond bisa menyelesaikannya dengan sempurna tadi. Dicetak oleh Sadakata United. Ya, dan tentunya di saat-saat terakhir tadi di babak pertama gol terjadi dan sementara ini kembali lagi bagaimana Giga ketinggalan 0-3 dari Sadakata. Kita akan menunggu di babak kedua. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami.
Gimana kemeriahan di GOR Futsal UGM? Karena kita tahu bahwa di sana terlihat ada unit kegiatan mahasiswa sepak bola dan futsal UGM ya. Ini sekaligus juga kita tahu bahwa sangat mendukung untuk perkembangan di kampus-kampus ya untuk bisa mengembangkan permainannya dan nantinya juga akan menjadi pemain profesional. Dan yang pasti babak kedua kembali dimulai. Kita lihat Sadakata Giga 3-0 sementara ini. Ya, saya ingin bicara spesifik soal bagaimana pentingnya kampus ya Bung ya dalam mengembangkan olahraga untuk Indonesia ya. Dan sekarang ini juga memang ada tren bahwa kampus-kampus negeri, pemerintah, kemudian mereka memang punya fasilitas-fasilitas yang berupa gor-gor dengan standar yang cukup bagus. Di Jakarta misalnya ada universitas negeri ada kemudian mereka juga punya banyak fasilitas yang cukup bagus dan itu akan sangat membantu untuk bagaimana mahasiswa termasuk juga masyarakat luas yang mereka ingin mengakses fasilitas itu dan mendapatkan fasilitas yang baik sehingga ketika fasilitasnya baik, ketika sarana prasarana olahraganya baik, tentu itu akan berdampak positif juga untuk perkembangan olahraga secara keseluruhan dan kampus. Seperti di Amerika yang sering ketika kita ngobrol Bung Didan, basic mereka, pengembangan olahraga mereka adalah dari kampus. Kenapa? Karena mereka yang punya dana. Betul. Mereka tidak akan ada istilah masalah dengan dana karena mendapatkan dukungan penuh dari pihak kampus. Fasilitas pun harusnya akan lebih murah dalam tanda kutip untuk misalnya sarana prasarana karena itu menjadi bagian dari fasilitas kemahasiswaan. Dan itu yang menurut saya memang perlu dikembangkan dan kemudian sampai ke daerah-daerah karena paling mungkin ketika kampus dengan semua fasilitas yang mereka miliki, kemudian sarana prasarana tentu akan berdampak positif untuk pengembangan olahraga secara keseluruhan. Itu sangat penting ya, itu core ya untuk olahraga. Ya, terutama kalau kita tahu di olahraga Amerika ya ada sirkuit NCAA. Betul. Ya. Bahkan kampus sendiri juga mendapatkan dana itu dari sumbangan alumni. Ya, dan memang mereka lebih fleksibel dalam mencari penggalangan dana ya. Dan ketika mereka kerjasama dengan, sebuah injakan tadi. Ketika mereka menggalang pihak ketiga pun itu juga akan relatif lebih mudah. Betul. Oh, ini dia. Protes dilakukan oleh Adom tadi. Betul. Karena tidak ada kartu ya. Ya, karena memang ada injakan tadi ya. Dan Adom terlihat betul bagaimana dia terlihat kecewa. Tapi memang jelas tadi sebuah injakan yang menurut saya cukup beresiko sebenarnya. Tapi Adom coba lebih ditenangkan untuk memang ada protes yang dilakukan. Tapi wasit pada keputusannya bahwa itu bukan pelanggaran yang kemudian berbuah pada kartu. Ya, Adom pemain profesional yang sudah lama tentunya sudah sangat paham ya. Betul. Detail dari setiap peraturan yang ada. Bisa diblok dan tentunya kita tahu spesialisasi dari Andrian adalah memang set piece seperti ini ya. Betul dan sebenarnya dan cukup unik ya. Dia tahu sepertinya kapan kemudian melepaskan tembakan flashing. Tapi kemudian dia juga tahu kapan harus melakukan sebuah tembakan keras ya. Dan sama-sama menghadirkan ancaman. Memang tendangannya tidak terlalu geledek betul, ya. Tapi powerful. tempatnya itu yang paling luar biasa. Dan tadi nyaris bisa mencetak gol ketika ada sebuah flashing yang dilakukan oleh Adriana. Justru mengenai tiang, sayang sekali. Oh ini dia. Kesempatan bagi Giga. Gagal. Keras ya, cepat tadi sebuah keputusan yang dilakukan. Ada teriakan ketika pemain-pemain dari Sadakata belum siap, maka Adom langsung memberikan umpan tarik dari kick and tarik dan sayang masih tidak akurat. Betul. Kali ini coba diambil. Gagal. Tadi Rizal Mustafa tadi yang diprotes ya, yang melakukan pelanggaran cukup keras ya, ketika menginjak kaki dari pemain Sadakata. Pressing yang dilakukan cukup tinggi. Oh ini dia. Kesempatan kali ini dan akhirnya kita lihat bagaimana bola masuk ke gawang dengan kondisi yang sulit tadi tentunya bagi Bagas ya sebetulnya untuk bisa mencetak gol. Tapi dia bisa lakukan. Yang menurut saya brilian adalah ketika kemudian Muhammad Ridwan ya berlari melakukan intercept. Kemudian dia juga dengan sangat baik, tidak egois. Ruangnya kecil tapi dia memberikan umpan tarik dan kemudian bisa disambut secara sempurna oleh Bagas Teguh Sutrisno. Sebuah kejeniusan menurut saya yang dilakukan oleh Muhammad Ridwan menghilangkan ego. Tapi kemudian mementingkan tim dengan memberikan sebuah umpan tarik dan kepercayaan itu dibayar dengan sangat tuntas oleh Muhammad. Dan kalau kita lihat di sini bagaimana dua skema gol yang terjadi. Tadi adalah gol yang bisa dikatakan dalam skema serangan balik ya. Betul.
Dan dieksekusi dengan hampir tipikal yang sama, hanya Bagas mungkin lebih sulit posisinya tadi. Dengan posisi miring dia bisa mencetak gol. Depan kali ini. Coba mencari kawan tadi, tidak dapat. Ya, kita lihat bagaimana coach yang betul-betul harus berjuang keras ya, karena kita tahu bahwa dengan ketinggalan 0-4 bagi Aris Kurniawan, dia harus bagaimana membuat motivasi para pemainnya tetap berada di posisi tertinggi ya. Ya. Dan ada pergantian penjaga gawang ya Bung ya. Ya, Di tubuh dari Giga. Doni. Muhammad Fahmi ya. ya, Muhammad Fahmi Masuk. masih bisa direndam tadi. Kembali harus sangat berhati-hati. Oh, baik sekali. Sangat serius ya Arif. Iya. Matanya serem ya. Betul. Sangat fokus dan tentunya melihat dengan sangat tajam ya kepada permainan yang ada di lapangan tadi. Karena ini ada tanggung jawab dari seorang coach untuk bisa mengangkat tim ini. Ini kesempatan bagi Sadakata untuk bisa keluar dari zona dan kita lihat bagaimana tendangan keras tadi. Akhirnya kembali lagi menjebol gawang Giga. Luar biasa memang apa yang dilakukan oleh para pemain dari Sadakata. Di Ya, sini kita lihat skemanya. lagi-lagi ya, Cutback, ya. sebuah cutback, kemudian juga eksekusi, ada ruang yang terbuka ketika seluruh pemain dari Giga tertarik fokusnya untuk mengikuti pergerakan yang dilakukan. Dan kita lihat kemudian ada sebuah umpan tarik eksekusi yang sempurna. Valdi dengan teknik tendangan yang sangat baik tadi membuat Sadakata unggul 5-0 Betul. atas Giga. Kembali lagi serangan dilakukan oleh Sadakata, kali ini mencoba untuk mengambil kesempatan tadi dengan memberikan umpan ke dekat gawang, tapi gagal dilakukan. Dan lagi kita lihat coba untuk terus dikejar. Ya, masih belum bisa tadi. Ya, makin sulit sebenarnya situasi untuk Giga ya, dan ini tentu mengingatkan bagaimana ketika di pertemuan pertama mereka juga kebobolan 8 gol, makin memperparah jumlah agregat dari gol yang bersarang ke gawang dari Giga. Ya, Dan ini menurut saya menjadi sebuah situasi yang tidak mudah untuk Giga. Makin leluasa Sadakata sekarang dengan keunggulan agregat 5-0 membuat mereka tentu lebih nyaman dalam melakukan bilap serangan, melakukan tekanan dan menciptakan peluang. ya. Oh, hampir. Wow. Luar biasa tadi. Ya, semakin nyaman ya, semakin tenang apa yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Sadakata ini. Sangat leluasa, bagaimana ruang yang begitu terbuka tadi. Ada Raymond Bintang yang hampir tadi kalau seandainya dia berhasil menyambut bola maka akan bisa menambah keunggulan gol. Oh, kehilangan fokus sepertinya yang dilakukan oleh Adriana tadi. Tidak terlalu cermat bisa mengontrol bola. Kick in sekarang. Oh, kali ini kita lihat mencoba untuk kembali melakukan cutback. Oh, ini dia kesempatan. Tidak bisa diambil kali ini. Oh, kembali lagi Buaruf. Ya. Dan kali ini justru kesalahan dilakukan oleh Raymond tadi. Sayang sekali ya, memang defense acak-acakan, tapi penyerangan juga acak-acakan tadi ya. Betul, masih belum terlalu rapi Iya. ya struktur yang dilakukan. Padahal seharusnya dengan keunggulan 5-0 membuat Sadakata mereka harusnya lebih nyaman dalam melakukan build up, dalam melakukan koordinasi segala menjadi sebuah trial bagaimana cara menyusun sebuah serangan yang lebih terstruktur dan lebih rapi. Iya. Wah, maksudnya dari
Mencari sudut yang lebih sempit, tapi ada 2 pemain dari Giga. Oh, baik sekali. Kita lihat. Apakah ini gol pertama? Tidak, ternyata terlalu pelan, Bung Maru. Betul, ini betul-betul sepertinya belum mau bersahabat ya bola ini. Kita saksikan, terlalu pelan. Karena memang lebih bisa dikatakan menyentuh ya daripada kemudian menembak bola tadi. Jadi ada bola pantulan, kemudian mengenai kaki yang sayangnya, kali ini kesempatan, sayang sekali. Masih bisa diredam. Berkali-kali sekarang meningkatkan serangan ya para pemain dari Giga. Adriana dengan harapan bisa membuat gawang lawan kebobolan untuk pertama kalinya di pertandingan ini. Ya, ini bermain agresif yang harus dilakukan oleh para pemain dari Giga sekarang ya. Betul, tapi Sadakata juga tidak menurunkan tempo permainan mereka ya. Mereka juga bermain dengan agresif dan tetap dengan melakukan serangan balik. Tapi ketika para pemain dari Giga melakukan gelap serangan, mereka juga langsung melakukan pressing. Fajar. Oh, berhasil di intercept tadi, bahaya kali ini. Oh, untung bisa diredam tadi oleh Fahmi sebagai penjaga gawang. Iya, terlalu bernafsu kalau dilihat bagaimana Faris tadi 2 kali kesempatan yang dimiliki. Yang kemudian tadi sayang sekali masih terlalu tinggi di atas Mister Gawang. Iya, gagal tadi. Faisal Hermawan. Ya. Cukup lama menit bermain yang dimiliki oleh para pemain ini ya. Memang kalau kita lihat juga bagaimana komposisi dari Sadakata ya. Siapapun yang bermain ini tampaknya nyaman-nyaman aja ya. Betul. Karena mereka sudah unggul ya dengan skor 5-0. Kemudian mereka memang juga lebih punya banyak peluang. Sehingga ini membuat rotasi yang dilakukan juga bisa berjalan dengan cukup bagus. Tanpa kemudian terlalu merasa khawatir. Ya. Oh, coba diambil. Pelan-pelan saja kita lihat tadi. Gagal. Langsung ke depan. Cukup cepat kali ini. Terlalu ya. Telat salah dia. Ya. Salah menebak arah bola sebenarnya Angga Sidik tadi. Dia merasa bahwa bola itu mau dipassing, tapi ternyata justru ditahan. Nah, disinilah yang memang ada momentum itu ya. Kalau kita dari replay sebenarnya memang bisa dikatakan karena faktor ketidaksengajaan atau niatnya memang mengambil bola, tapi karena ada bola delay sedikit sehingga tadi justru menghasilkan sebuah pelanggaran. Diuji kali ini penjaga gawang Muhammad Fahmi. Ya. Sudah kebobolan 2 gol ya, Bung? Betul. Dia masuk tadi dalam keadaan di mana para pemain dari Giga memang sedang dalam kondisi down sekali ya tadi. Dan sekarang mulai bangkit sekarang untuk melakukan serangan. Tapi hati-hati ketika serangan dibangun juga serangan balik dari Sadakata. Begitu masif ya. Betul. Keluar kali ini bagaimana aksi yang dilakukan tadi oleh Farhan, keluar dari sarangnya. Ya. Ya, kita lihat pergantian pemain 3 ya, ada langsung di sana. Ya, langsung 3 pemain sekaligus untuk masuk dan penjaga gawang juga diganti lagi ya, karena power play seperti power play, ya. Ya, melakukan power play situasinya. Dalam waktu sekitar 11 menit lagi ya. Ini memang yang harus dilakukan. Adom tentunya kita tahu memiliki kemampuan juga untuk bisa mengoordinasi power play. Ya, memang kalau di bahasa Jayanya Adom memang bisa dikatakan bermain 2 kali lipat lebih dari ini ya. Betul. Begitu powerful permainannya Adom dan sangat di-respect oleh para pemain juga yang berada di liga.
Ya, sekarang kita lihat. Agak sedikit menurunkan tempo sepertinya. Ya, kita lihat sini. Ketat sekali Adom dijaga. Tidak diberikan kesempatan untuk berkembang. Ya, kita lihat skema seperti apa tadi yang dicoba dilakukan. Ada Andriana. Andriana juga menit bermainnya sangat lama ya di pertandingan ini. Adom. Obay. Oh, masih bisa diambil. Ya, jauh ke depan kali ini. Sudah siap penjaga flying goalkeeper yang dipegang oleh Iqbal Nur Cahya. Ya, ini saya katakan sebenarnya memang bola sebenarnya masih belum berpihak kepada Giga ya, karena beberapa kali peluang yang dimiliki oleh Giga itu tidak bisa dikonversi menjadi gol ya beberapa kali. Sementara kalau dari Sadakata mereka sangat efektif ya dari sisi peluang kemudian gol yang diciptakan. Betul. Tendangan keras tadi yang berhasil diblok. Harus lebih sabar dalam situasi melakukan power play. Apa yang dilakukan oleh Obay itu sebenarnya sangat beresiko sekali. Betul. Ketika dia melepaskan tembakan dalam situasi hampir seluruh pemain dari Giga berada di area pertahanan dari Sadakata, tentu akan beresiko. Kembali lagi kita lihat. Oh, Handball. Betul. Ya. Dan pastinya memang kalau kita lihat agak sulit ya bagi Giga bisa menang di pertandingan ini. Betul. Karena memang waktu tinggal 9 menit 31 detik lagi. Tapi paling tidak mereka akan mencoba untuk terus menekan, menciptakan gol. Dan ini salah satu peluang ya ketika Adom tadi melakukan attempt dan mengenai lengan. Dan akhirnya ada penalti di sana. Dan penjaga gawang nomor punggung 55, Arvid Saleh ya saatnya untuk dimasukkan. Pemain penjaga gawang muda ya. Ya. Dan ini lebih karena faktor Regulasi. mungkin menjaga ya. Dan selain regulasi juga bagian dari taktik ya. Betul. Untuk menjaga psikologis dari penjaga gawang utama. Ya. Menarik menurut saya apa yang dilakukan. Ayo kita lihat dancing yang dilakukan oleh penjaga gawang dan masuk. Dan Andriana memang memiliki eksekusi yang sangat baik ya pemain ini. Keras akhirnya ya, Ya. dingin dan memang sangat keras, tidak terlalu banyak ekspresi dan bergerak ke sisi yang salah dari penjaga gawang muda yang dimiliki oleh Sadakata. Dengan ruang yang kecil dia bisa menipu penjaga gawang untuk bergerak di sisi sebelah kiri dan kita melihat tadi Arvid berteriak aduh. Dan dia langsung meminta maaf ya, Iya. gestur minta maaf. Padahal ya penalti agak sulit dalam Sulit, situasi ya. seperti tadi ya. Sangat dekat sekali. Betul. Ya pelanggaran dilakukan tadi. Angga Sidik tadi melakukan pelanggaran. Harus hati-hati Angga Sidik karena tadi dia juga cukup melakukan pelanggaran yang cukup keras ya. Dan ini di area dekat area pertahanan. Ya Sadakata jika memenangkan pertandingan ini tentunya akan langsung naik ya ke posisi 10. Dan kita akan lihat Kinanta nanti akan seperti apa bermain. Ya karena ini yang menjadi salah satu alasan ya bahwa ketika tim dalam kondisi berada di zona merah maka mereka harus manfaatkan ketika bertemu dengan tim yang sama-sama berada di zona atau kemudian di level yang sama. Kesempatan mereka untuk saling jegal, saling menyingkirkan tim-tim zona bawah akan sangat menarik. Ya. Oh, terbang tadi kita lihat. Penjaga gawang yang tentunya menjadi pengganti bagi Wildan ya di sini. Ini yang tadi juga sempat saya mention bagaimana memang skema tendangan bebas situasi bola mati yang dimiliki oleh Sadakata memang sangat variatif. Nah, kita lihat apa yang bisa dilakukan kali ini oleh para pemain dari Sadakata. Apakah akan bisa menambah gol? Sekarang melalui Azari Parapat. Oh, langsung tinggi. Oh, tidak bisa disambut lagi oleh Parapat tadi. Nah, kembali lagi 3 pemain, salah satunya adalah Obay Hasan yang masuk dari kubu Giga. Ya, power play akan dimainkan lagi karena ini adalah langkah yang paling mungkin untuk bisa diambil.
Mudah saja ditangkap. 9 menit. Waktu. Ya, kita lihat di sini. Rizal. Masih sangat baik. Ini Rizal ini kalau kita lihat rambutnya klasik ya. Betul, panjang ya. Seperti pemain tahun 80-an ya. Gondrong-gondrong di belakang gitu. Betul, dan menjadi salah satu identitas yang membuat dia mungkin agak lebih mudah untuk diidentifikasi Iya. ya. Ikonik ya. Asal jangan seperti pemain Anguilla aja, Bung. Yang panjang rambutnya sampai ke kaki ya. Betul. Itu mungkin juga agak menyulitkan ya. Oh, sangat sulit, Bung. Sulit. Tapi itu biasanya sesuai dengan tradisi biasanya ya. Dari suku tertentu. Oh, baik sekali kita lihat sini. Bagaimana Rizal tadi mengambil kesempatan. Azari kehilangan bola tadi. Baik lagi Rizal. Langsung ke depan oleh Rizal. Masih ada Andriana. Tidak berhasil untuk mengambil bola dari Andriana dengan sempurna. Karapat. Oh, baik sekali apa yang dilakukan tadi. Azari. Oh, untung saja. Meleset. Kita lihat tadi. Berhasil dibuangkah? Tadi kita akan lihat dalam tayangan ulang ya. Iya. Oh, ini dia yang tadi. Ini yang pertama. Kita Dan lihat. kemudian ada tembakan. Tidak terlihat dengan jelas. Oh ya, terkena berarti. Terkena sundulan tadi dari pemain nomor punggung 6, Angga Sidik Permadi. Oh, Rizal. Keras sekali tendangannya. Itu kalau penonton lumayan, Bu. Ya, dan memang dibandingkan dengan Giga, Sadakata lebih punya pemain-pemain yang secara power tembakan mereka cukup bagus ya. Dan beberapa kali juga itu kenapa kemudian sering skema serangan balik yang dilakukan oleh Sadakata akan dimulai dengan masuk lebih ke dalam dan kemudian melakukan cutback karena memang tembakan dari beberapa pemain dari Sadakata sangat baik. Iya. Ya, Giga mencoba untuk mengurung sekarang. Adom. Dalam posisi menekan tentunya dengan power play. Ini akan membuat para pemain dari Giga memiliki kesempatan untuk bisa membuka ruang lawan. Dan kali ini Adom. Kita lihat Adom tarik lagi ke belakang. Tapi sayang sekali. Ini dia power play yang mesti dilatih terus, Bung Arif. Betul. Karena memang tidak boleh ada kesalahan ya, terutama salah passing karena sangat beresiko untuk kemudian terjadinya serangan balik yang dilakukan oleh pemain lawan, dalam hal ini adalah Sadakata. Yang ke depan. Ini Pajar juga hampir sama ya, model rambutnya model rambut klasik ya. Ajat dulu, Bung. Betul, model rambut lurus ya. Iya. Oh, cepat sekali kita pergerakan pemain Sadakata. Golkah terjadi? Oh, tidak ternyata. Pelanggaran? No. Bukan. Bola, tepat. Bola. Ya, dia agak sempat keluar penjaga. Betul. Lihat ya. Oh, ketika melempar bola. Iya, betul. Ya, cepat sekali sekuens yang terjadi. Ya memang opsi yang dimiliki tidak terlalu banyak ya dari Giga ya ketika rotasi pemain yang dilakukan juga. Apakah mau ada challenge atau kartu karena Challenge. video ya challenge ya. Tadi barangkali yang tadi ya. Ya, yang tadi penjaga gawang dari Atau dua tadi yang pelanggaran juga mungkin kita akan lihat. Apa yang lihat? Ini dia yang kesempatan yang harus diambil ya. Ini fasilitas soal betul, dan memang harus dimaksimalkan ya. Meskipun memang sudah unggul dengan agregat cukup tinggi, tapi pasti nanti ada periode di mana agregat gol juga menjadi hitung-hitungan ya. Meskipun Kinantan sekarang mereka minus 38, sementara Sadakata minus 27 sejauh sampai kemudian sebelum pertandingan ini berlangsung. Betul. Ini sebenarnya yang saya harapkan dari sepak bola ya. Video replay. Oh, yang di sini ya, yang memang di replay. Kita lihat. Nah, itu apakah sebuah pelanggaran? Bukan. Tapi sekarang ini dia.
Oh, pelanggarannya berarti yang dilihat ini. ya. Oh, Ya, bola yang tapi. ini bola jelas. Tapi Tapi, tangannya- memang ada gangguan di belakang terlebih dahulu Iya, ya. lengan ya. Di sini Tangan kiri. sebenarnya ada Nah, advantage. Nah ini tarikan. ya kali ini pelanggaran. Oke. Kali ini menurut saya pelanggaran karena memang ada tarikan. Dan memang mengenai bola, tapi Iya. ada tarikan. Nah, asisten wasit atau wasit yang di sisi kanan tadi ya wasit kedua tidak melihat karena itu momennya berada di belakang Betul. dari punggung pemain. Tapi kita lihat keputusan dari wasit. Oh bukan. Challenge Saya merasa bahwa itu ada Tarikan gangguan, ya? ada tarikan Iya. ya, ada gangguan terhadap keseimbangan yang dialami oleh pemain dari Sadakata tadi. Tapi ini keputusan dari wasit menurut saya dan wasit sudah melihat video sport ya sehingga ini tentu dia sudah mempertimbangkan bahwa apakah memang ketika sebelum ada situasi itu situasinya memang sudah dalam tidak seimbang ya untuk kemudian terjatuh. Iya. Ya itulah sesimpel tadi ya sebetulnya untuk Ya. video replay ya, betul. Betul. Dan saya juga lebih menyenangi sistem yang diminta atau challenge ya, Ya. dari tim. Jadi bukan karena seperti VAR sekarang karena ada keputusan yang mungkin harus diolah ya oleh Betul. berdasarkan rekomendasi dari tim VAR sehingga akhirnya setiap gol sekarang harus nunggu. Harus menunggu terlebih dahulu. Selebrasinya menjadi agak lama ya Iya. dan itu tidak terlalu nyaman sebenarnya untuk sepak Betul. bola ya. Harusnya gol dulu kalau misalnya lawan merasa itu ada kejanggalan, Challenge, betul. baru challenge ya. Dan kemudian mungkin juga diberikan kuota ya berapa Kuota, kali ya. seperti badminton kan mereka punya kuota ya bulu Hangus, tangkis ya. Kalau kemudian 2 kali sekali salah berarti dia ada Iya. hangus ya dan Betul. disitulah kuota itu menjadi pertimbangan penting tidak asal kemudian challenge. Iya. Kalau sekarang kan karena kalau di sepak bola dengan Sebanyak-banyaknya. kebebasan itu banyak sekali. Sehingga tambahan waktu menjadi hampir sama dengan 15 menit. Betul. Hampir seperti seperempat pertandingan berlangsung. Iya. Dan rekomennya tetap dari tim yang Tim mempunyai VAR ya. otoritas ya. Betul. Itu tim, ini dia. Terlalu lemah dan terlalu jauh tadi. Ya, kembali lagi kita lihat tadi. Giga, kehilangan bola kali ini. Ada tarikan sedikit mengganggu dan masuk. Kurang kuat dari tarikan dari Adom dan akhirnya inilah yang terjadi ketika ada permainan yang dilakukan dengan power play dan melakukan kesalahan. Sempat menarik sedikit Adom tapi kita lihat bola Dicetak oleh terlalu Sadakata cepat United. untuk dilepaskan oleh Bagas hingga akhirnya berhasil Bagas gol. dan 2-0 Bagas Sutrisno. terjadi dalam posisi sulit ya. Betul dan memang kalau seandainya ini tidak gol mungkin itu dianggap sebagai sebuah pelanggaran ya yang dilakukan oleh Adom tapi karena bola masuk dan itu dianggap sebagai sebuah advantage. Sulit situasinya dalam tertinggal 6-1 sekarang dan Adom Ya, 6-1 ya, 6 gol dan tentunya semakin banyak menambah untuk jumlah gol yang didapatkan oleh tim Giga ya di Betul. sini. Ya, kalau kita lihat di sana sudah ada spanduk dari tim yang sangat mendapatkan support besar. Ada Cosmo ya terlihat tadi di sana yang akan menghadapi Bintang Timur Surabaya. luar biasa Big ya match pertandingan kedua ya big Saat match. lagi. Dan yang pasti setelah itu ada Kinantan menghadapi Halus. Jika Kinantan kalah ya Sadakata artinya keluar dari zona relegasi. Betul. Dan terakhir nanti akan ada Kancil menghadapi Unggul. Ini tidak sabar untuk menunggu pertandingan besar ya di mana Cosmo menghadapi Bintang Timur. Ya, karena memang sejauh ini Bintang Timur belum tersentuh kekalahan ya dari 13 pertandingan yang mereka jalani. Mereka mencatatkan hasil 9 kali menang, 4 kali imbang dan kemudian memang belum tersentuh kekalahan dengan surplus 25 gol. Jauh di atas dari tim Black Steel yang sudah menjalani 15 pertandingan. Tapi kemudian sudah menelan 3 kali kekalahan. Sementara Cosmo sudah 13 kali. Tapi 6 kali menang, 5 kali imbang dan kemudian 2 kali kalah. Ya. Bisa dikatakan masih posisi klasmen semua sebenarnya, terutama untuk posisi dari Black Steel karena mereka sudah menjalani 15 pertandingan, artinya bahwa jumlah pertandingannya jauh lebih banyak, ada 2 jumlah pertandingan lebih dibandingkan dengan tim seperti Cosmo, Kancil atau bahkan dengan Black Steel ya, dengan Bintang Timur Surabaya. Kita lihat tadi. Kesempatan padahal ya. Iya, kesempatan.
Tapi Adom kita lihat di sini tidak terlihat lelah ya. Memang tidak cepat seperti masa-masa jaya dia ya. Tapi dia mampu untuk maintain permainannya dan mencoba untuk bisa dikatakan mengatur serangan, memberikan masukan kepada rekan-rekannya di sini meskipun tertinggal 1-6. Oh, luar biasa kali ini sebuah skema. Dan kembali lagi kita melihat gol dicetak oleh Adriana. Ya, Adriana ya dalam posisi yang sangat baik untuk bisa menerima bola umpan datar yang diberikan oleh Adom. Adriana kosong dan kemudian dengan kaki kirinya dia berhasil melesakkan bola untuk menciptakan gol kedua atas namanya. Gol kedua atas nama Giga. Merubah skor menjadi 6-2. 6-2, hujan gol lagi. Betul. Saya tadi tidak menyangka akan menjadi pertandingan yang dengan hujan gol seperti ini, Muaruf. Betul, karena sampai tadi di 10 menit babak pertama situasinya masih sama-sama ketat ya, punya masih 0-0. Tapi setelah 5 menit terakhir barulah di situ terlihat bagaimana memang Sadakata dengan sangat nyaman mereka bisa menciptakan 3 gol bahkan sampai 4 gol sebelum babak pertama usai. Ya. Oh, kali ini kita lihat bagaimana Giga melakukan serangan cepat. Sayang sekali terjatuh dan pelanggaran. Tadi kita lihat bagus apa yang dilakukan oleh Angga Sidik ya. Terus menekan dan akhirnya terpaksa para pemain Sadakata melakukan pelanggaran. Iya, tekanan yang memang jelas kalau kita lihat ya. Ada dorongan pegangan meskipun Kaki, ya memang ada advantage juga yang coba diambil tadi. Dengan lebih menjatuhkan diri di dekat yang sangat dekat dengan penjaga gawang. Time out. Time out. Giga FC. Giga FC dan kita akan melihat bagi Giga tentunya ini adalah hasil yang kembali lagi tidak begitu baik atau tidak baik bahkan. Betul. Karena membuat mereka pun juga akhirnya tidak mendapatkan angka, banyak kebobolan dan ini pasti akan sangat berat untuk menjalani di weekend ini dan juga tentunya untuk weekend-weekend berikutnya. Iya, apalagi kalau kemudian dengan situasi mereka kalah dari Sadakata, tim yang bisa dikatakan levelnya hampir sama dan harusnya menjadi kesempatan mereka untuk bisa mendapatkan poin penuh, tapi justru mereka menelan kekalahan dan dengan skor yang cukup besar, maka secara teori memang agak berat untuk kemudian melihat peluang dari Giga untuk bisa lolos dari zona relegasi dibandingkan misalnya ketika Sadakata sekarang ini mereka mendapatkan dua kemenangan dari tim yang memang menjadi rival terdekat mereka sehingga punya potensi besar mereka untuk bisa menjauh dari zona relegasi. Tinggal kuncinya nanti ketika mereka menghadapi Kinantan di mana di pertemuan pertama mereka hanya kalah 0-1 Sadakata, sementara nanti juga menjadi sangat penting untuk pertandingan menghadapi Halus ya. Ini adalah 2 match yang kemudian memang kalau Sadakata ingin lolos maka harus bisa dimenangkan. Sementara Giga kita tahu satu-satunya kemenangan mereka ketika di musim ini sejauh ini adalah saat mereka menghadapi Halus. Ya, mereka sekarang minus 55 untuk gol. Betul. Giga. Ini pun PR ketika mereka mungkin akan mencoba untuk menarik Kinantan ke bawah, tapi Kinantan sekarang minus 38. Jadi betul. Selisih golnya pun juga sangat jauh. Dan sekarang tentunya kita lihat Adom, bukan ternyata. Ada Adriana. Oh, Adom minta dipassing tadi ya. Iya, tapi Adriana memaksakan diri ya untuk melakukan tembakan langsung padahal ruangnya lebih sempit. Oh, keluar penjaga gawang dan ada sebuah pelanggaran dulu tadi. Di posisi yang ditunjuk oleh wasit di sini. Ya, 3 menit 14 detik lagi. Berat tentunya bagi para pemain dari Giga. Ya, terlihat di sini sudah mulai santai para pemain dari Sadakata. Ya. Oh, baik sekali. Tapi bisa diintercept kali ini. Sidik, Angga. Oh, kali ini serang kembali lagi dilakukan oleh Sadakata. Berbahaya bagi Giga. Ini sebuah peluang. Parapat, sayang sekali tadi mencoba untuk mengolah bola dari Parapat. Tapi bisa diantisipasi dengan baik oleh Fahmi. Ya, mencoba untuk menarik para pemain dari Giga untuk keluar. Farhan ke depan langsung. Ya, ditarik. Tadi kita lihat Angga Sidik.
Oh bagus. Kita lihat tadi bagaimana pergerakan dari Rizal. Oh sayang sekali. Cepat permainan dari Rizal ini ya, sangat lincah sekali pemain ini. Betul, agresif, lincah, pembuka gol pertama, tembakan yang cukup keras, tapi kemudian refleks yang baik juga yang diperlihatkan oleh Muhammad Fahmi tadi. Iya, semua pemain tentunya baik dia itu di kasta atas atau bawah ini berusaha untuk tampil bagus ya. Karena kita tahu muaranya adalah tim nasional. Betul. Dan timnas kita ini memang memiliki suara yang besar ya di Asia. Dan pastinya juga kita tahu bahwa siapa yang tidak ingin masuk tim nasional ya. Betul, pasti semua pemain ingin masuk ke tim nasional ya. Dan itu bisa dipantau atau kemudian bisa dinilai dari penampilan mereka di sepanjang musim kompetisi ya. Karena memang ini adalah kompetisi tertinggi, artinya bahwa penilaian pelatih timnas atau kemudian tim teknikal dari futsal tentu akan melihat ini menjadi salah satu referensi pemain dipanggil atau tidak ke timnas. Ah ini dia, berhasil diintercept. Oh sayang sekali. Lagi-lagi kita lihat bagaimana sulit kembali bagi para pemain Giga untuk membuka peluang untuk mencetak gol. Ya. Power play dimainkan selama 11 menit ya Bung Baru. Betul. Sangat lama sekali. Oh. Ya kalau kita lihat juga kemarin ada sempat ya di beberapa situs futsal ya. Ada pertandingan misalnya di FISU World University Championship ya. Di cabang olahraga futsal di mana Portugal bisa menang 65-0 ya. Betul. Atas UAE. Ini tandanya memang futsal ini masih terus berupaya untuk berkembang di dunia ya. Negara-negara yang ikut serta juga akan meningkatkan permainannya. Mungkin sekarang kalah 065 tapi mungkin di 5 tahun ke depan bisa kalahnya lebih tipis lagi ya. Betul, karena memang selalu ada peningkatan. Oh, kita lihat. Cukup apik apa yang dilakukan tadi, penyelamatan gemilang dari Iqbal Nur Cahya. 1 lawan 1, tepisan kaki dan dia melakukan selebrasi Iqbal. Iya, dan passing tadi harusnya di-passing ya. Betul. Minta passing tapi tidak diberikan karena memang sudah sangat yakin bahwa placing-nya bisa menjadi gol. Ya itulah pilihan dari para pemain ketika melakukan break seperti tadi. Langsung ke depan, ke atas maksud saya, dan bisa diambil oleh para pemain dari... Oh, keras sekali. Ya, tanggung tadi memang umpan yang diberikan ya. Ya, under 1 minute. Ya, kita melihat bagaimana Andriana. Adom. Andriana. Kembali lagi Adom. Oh, coba dibuang tadi. Ya, kembali lagi komitmen bagi kami ya dari NCTV untuk terus menyiarkan pertandingan futsal ya demi terlihat bagaimana anak muda ini bisa berada di TV dan menambahkan motivasi mereka ya dikenal. Betul. Dengan liganya oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan dampaknya juga sangat positif ya, kita melihat gairah futsal ini menjadi tinggi semenjak ditayangkan di TV secara rutin ya. Betul, terutama di tingkat pelajar ya, dari mahasiswa atau kemudian juga di tingkat sekolah menengah atas. Betul. Memang, bahkan sekarang juga kita mulai agak lazim melihat pemain wanita di tingkat sekolah ya, bahwa memang perkembangan itu cukup bagus, tinggal memang harus pace-nya harus dijaga, maintenance juga dijaga, kualitas liga juga memang harus terus berkembang, progresif dan kemajuan. Jangan salah ya, liga di kelasan SMA atau SMP, olahraga manapun ya, futsal, basket, itu animonya lebih gila ya kalau kita lihat ya, luar biasa. Ya. Dan kali ini tentunya wasit Trigudi Prasetyo telah meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan di mana Sadakata menang telak atas Giga. Ini hasil yang maksimal bagi Giga yang memang sangat struggling untuk menjalani musim ini. Bagus bagi Sadakata yang akhirnya bisa kembali lagi untuk menapaki zona biru ya, bukan zona merah yang selama ini mereka alami. Dan itulah hasil akhir 6-2 keunggulan Sadakata atas Giga.